Kemudian pada hari Senin 30 Agustus 2021 sekitar jam 9 pagi, salah seorang karyawan dari PT PAL mencium aroma tidak sedap di daerah Divisi 1 Blok B16 dan mengarahkan mereka ke suatu penemuan horor yang mengerikan. Hai, kembali lagi bersama Lembaran Cerita. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Riau. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Pada tanggal 27 Agustus 2021, sekitar jam 10 pagi seorang remaja bernama Ben Ferry berusia 14 tahun yang pada kala itu sedang libur sekolah meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain game di simpang perumahan Divisi 1 PT Panca Agro Lestari yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Sang ibunda yang saat itu tidak mendapatkan firasat apapun langsung menyetujui dan mengizinkan anaknya untuk pergi bermain. Masih di hari yang sama sekitar jam 2 siang, ayah kandung dari Ben Ferry bersama dengan saudaranya pulang ke rumah dari aktivitasnya bekerja memanen sawit di perkebunan milik PT Panca Agro Lestari atau yang biasa disingkat dengan PT PAL. Namun sesampainya di rumah dikarenakan Ben Ferry tidak kelihatan, sang ayah berinisiatif menanyakan kepada istrinya di mana keberadaan anak mereka. Saat itu sang istri menjawab bahwa Ben Ferry meminta izin untuk pergi bermain game bersama dengan teman-temannya. Namun setelah ditunggu-tunggu hingga jam 6 sore, Ben Ferry masih saja belum menampakkan diri di rumah sehingga membuat kedua orang tuanya mulai merasa khawatir. Karena sebelumnya sang anak tidak pernah pulang selarut itu. Khawatir terjadi apa-apa, keluarga Ben Ferry memutuskan untuk pergi mencari anaknya. Keduanya juga tidak segan untuk bertanya kepada warga sekitar, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Karena selama pencarian mereka tidak menemukan di mana keberadaan dari Ben Ferry. Ben Ferry, atau yang lebih akrab disapa dengan Ferry, berusia 14 tahun merupakan seorang remaja yang tinggal bersama dengan keluarga besarnya di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Penyaguhan Kecamatan Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Riau. Layaknya seperti remaja pada umumnya, Ferry dikenal sebagai seorang anak yang baik, lucu, periang, memiliki banyak teman dan hobi bermain game. Semasa hidupnya, Ferry sering meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk bermain game PlayStation di saat dirinya ini sedang libur sekolah. Di mata gurunya, Ferry dikenal sebagai siswa yang rajin, patuh dan tidak suka mencari masalah dengan teman-temannya. Sedangkan menurut beberapa teman, ia merupakan seorang teman dan sahabat yang asik. Pagi itu setelah Ferry mendapatkan izin dari ibunya untuk keluar rumah, ia bergegas jalan kaki menuju ke tempat main game. Namun ternyata di saat dalam perjalanan, tepat di depan perkebunan kepala sawit, ia malah bertemu dengan seorang pria bernama Boy, berusia 30 tahun yang kebetulan pada kala itu sedang membawa sebilah kapak berukuran besar. Sebenarnya Ferry kenal dengan pria tersebut. Bahkan ia juga sempat menyapa Boy. Namun entah mengapa saat itu Boy malah celingukan mengawasi keadaan sekitar. Melihat kondisi perkebunan itu sedang sepi, Boy kemudian mengejar Ferry sambil mengacungkan kapak yang dibawanya itu. Mengetahui jika dirinya sedang dalam kondisi tidak aman, Ferry kemudian berlari menuju ke ladang sawit tersebut. Tapi dengan cepat, dari arah belakang, Boy langsung mengayunkan kapak yang dibawanya ke arah punggung Ferry hingga membuatnya seketika itu juga terjatuh dan tergeletak tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, dengan sadisnya Boy lalu memenggal bagian kepala Ferry hingga terputus dari tubuhnya.
Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Boy bergegas kabur meninggalkan lokasi menuju ke rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan tubuh tidak bernyawa dan potongan kepala itu dibiarkan tergeletak begitu saja di lokasi kejadian. Orang tua dari Ferry yang semakin khawatir tentang keberadaan anaknya terus melakukan pencarian, meskipun tidak ditemukan tanda-tanda yang membantu pencarian mereka. Karena hari yang semakin larut, terpaksa pencarian itu dihentikan sementara waktu. Keesokan harinya pada hari Sabtu 28 Agustus 2021, orang tua Ben Ferry dibantu oleh warga mulai melakukan pencarian besar-besaran. Saat itu dengan tampang tidak bersalah sama sekali, Boy ikut sibuk melakukan pencarian bersama ayah dari remaja laki-laki itu dan warga yang lainnya. Selama dalam masa pencarian tersebut, Boy sempat berusaha menenangkan ayah dari Ben Ferry dan warga lainnya. Seperti yang kita ketahui, ladang perkebunan sawit tentu saja memiliki luas yang berhektar-hektar, bahkan sampai ratusan hektar. Otomatis pencarian itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga Ben Ferry dibantu warga sekitar pada hari Sabtu kembali berujung nihil. Begitu pula dengan hari berikutnya, yakni pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Kemudian pada hari Senin 30 Agustus 2021 sekitar jam 9 pagi, salah seorang karyawan dari PT PAL mencium aroma tidak sedap di daerah Divisi 1 Blok B16 dan mengarahkan mereka ke suatu penemuan horor yang mengerikan. Setelah dilakukan pengecekan, di sana mereka menemukan potongan kepala yang diketahui adalah potongan kepala dari Ben Ferry. Tidak jauh dari lokasi penemuan potongan kepala itu, mereka berhasil menemukan tubuh tanpa kepala dari Ben Ferry yang masih menggunakan pakaian lengkap, yakni celana pendek hitam dan juga baju kotak-kotak, sama persis dengan pakaian yang terakhir dia gunakan ketika meninggalkan rumahnya. Penemuan itu tentu saja membuat warga syok dan juga ketakutan. Mereka bergegas melaporkan penemuan itu kepada ayah Ben Ferry yang kemudian dilanjutkan dengan laporan ke aparat kepolisian setempat. Setibanya pihak berwajib di lokasi kejadian, pihak Inavis langsung mengevakuasi jasad Ben Ferry ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Aparat kepolisian meyakini bahwa itu merupakan kasus pembunuhan. Di sana pihak berwajib juga segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Namun setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi, aparat kepolisian tidak menemukan handphone milik Ben Ferry. Pihak berwajib beranggapan bahwa si pelaku sudah menjual handphone tersebut kepada orang lain sehingga mereka mulai melakukan pelacakan terhadap handphone milik korban. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, handphone milik Ben Ferry ternyata memang sudah dijual oleh terduga pelaku ke seorang penadah. Berawal dari situlah, aparat kepolisian mulai menggali informasi dari penadah handphone curian itu untuk mencari siapa dalang di balik kasus pembunuhan ini. Setelah disebutkan ciri-ciri dari penjual barang curian itu, akhirnya pihak berwajib mulai mendapatkan titik terang. Dan setelah dilakukan penyelidikan, aparat kepolisian meyakini bahwa Boy merupakan pelaku dari kasus ini. Tidak mau membuang waktu yang cukup banyak, pada 3 September 2021, tim buru sergap dari Polres Indragiri Hulu langsung mengamankan Boy Marpaung di rumahnya. Saat diamankan oleh tim gabungan, Boy terus-menerus mengelak bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Ben Ferry. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti yang ada, Boy tidak bisa mengelak lagi. Ia pun langsung digiring menuju ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Boy Marpaung, atau yang lebih akrab disapa dengan Boy, berusia 30 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal tidak jauh dari rumah milik keluarga Ben Ferry. Untuk kesehariannya, Boy juga bekerja sebagai seorang buruh di ladang kelapa sawit tersebut.
Sebenarnya Boy digambarkan oleh warga sekitar sebagai orang yang murah senyum, ramah dan juga baik. Di dalam interogasinya tersebut, Boy mengaku bahwa dirinya sudah lama sekali memendam rasa sakit hati kepada orang tua Ben Ferry, terkhususnya kepada ayahnya. Karena menurutnya ayah dari Ben Ferry ini seringkali menghina dan mempermalukan Boy di depan warga yang lain. Namun ia sama sekali tidak mau memberitahukan contoh perkataan apa saja yang membuat Boy ini akhirnya merasa sakit hati. Boy juga menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu harus membalaskan rasa sakit hatinya seperti apa kepada ayah dari Ben Ferry yang terus-menerus mengejek serta membulinya. Sampai pada akhirnya Boy secara tidak sengaja bertemu dengan Ben Ferry dan saat itu kondisi sekitar sedang sepi. Sehingga seketika itu juga terlintas dalam benaknya untuk melampiaskan semua rasa sakit hatinya dengan merenggut nyawa dari Ben Ferry. Atas perbuatannya, Boy resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Renggat, Riau. Atas perbuatannya itu, Boy Marpaung alias Boy dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Indragiri Hulu akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Tidak puas dengan vonis tersebut, tim penasehat hukum dari Boy Marpaung mengajukan banding atas vonis hakim. Namun sayang, pengajuan banding dari tim penasehat hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi Riau sehingga vonis akhir adalah hukuman penjara selama 20 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.